datang di video kali ini. Nama saya Kelvin sebagai pewawancara juga. Dan di sini hadir rekan-rekan dari saya yang hadir sebagai narasumber. Yang pertama Rakatama Putra. Beliau adalah seorang aktivis dari kelompok komunitas Nyang Aksara yang sering melakukan kegiatan seperti perpustakaan jalanan tiap hari Minggu dan juga sering membuka forum diskusi terkait pada isu-isu hukum dan juga isu-isu sosial. Dan sebelahnya lagi adalah Bang Agib. Beliau juga adalah seorang lulusan sarjana S1 manajemen dan saya kira cukup paham dalam dunia bisnis ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal berkaitan isu ketenagakerjaan. Yang pertama soal tenaga kerja asing. Seperti yang kita ketahui, hal-hal berkaitan dengan tenaga asing ini kan sudah menjadi viral, ya Bu. Banyaklah orang, kalau kata tenaga asing ini telah menjadi hal yang sangat tabu kalau kita bahas ini. Sering di demo-demo setiap saat di hari May Day, tolak tenaga kerja asing, tolak tenaga asing gitu kan. Tapi kalau menurut Bung sendiri, Bung Raka, kira-kira seperti apa dalam pandangan Bung dalam hal tenaga kerja asing ini? Ya, tenaga kerja asing tuh sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif pengusahanya, Bung ya, saya rasa itu memang dibutuhkan sebenarnya, karena mengingat dari beberapa skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut, sumber daya manusia di Indonesia belum memenuhi. Kita ambil contoh misalkan skill-skill yang menengah ke atas gitu kan, yang membutuhkan pendidikan menengah ke atas. Kebanyakan sumber daya manusia di Indonesia belum memenuhi. Oleh karena itulah didatangkan tenaga kerja asing. Itu kalau prosedurnya seperti itu. Tapi ada juga prosedurnya yang seperti investor dari salah satu negara, kita sebut misalkan Tiongkok. Dia menanam modalnya di sini, menanam usahanya di sini dengan syarat harus mempekerjakan kerja dari negaranya. Berarti itu bisa dibilang satu paket? Iya, satu paket. Di Indonesia kan sering juga terjadi seperti itu. Nah, itu yang harus kita pertanyakan prosedur yang seperti ini gitu kan. Karena tenaga kerja asing itu seharusnya memenuhi beberapa syarat gitu kan. Yang pertama misalkan dia harus melakukan transfer ilmu kepada pekerja-pekerja yang ada di Indonesia sendiri. Terus juga bagaimana dari segi bahasa, apakah mereka bisa bersosialisasi dengan bahasanya untuk datang ke negara kita hari ini. Terus bagaimana dari segi sosial dan segala macamnya. Nah, yang jadi permasalahan, kita dari stereotip orang Indonesia dulu, ketika kita mendengar asing, itu kadang-kadang terdengar agak sedikit negatif gitu kan. Karena banyak yang bilang, kenapa harus mendatangkan pekerja dari luar, sedangkan di Indonesia sendiri masih banyak pengangguran. Nah, itu jadi permasalahan. Terus adanya kecemburuan sosial dari masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itulah beberapa permasalahan yang terjadi akibat adanya tenaga kerja asing tersebut. Oke. Tapi saya penasaran, pandangan Bung terhadap peraturan sekarang mengenai tenaga asing gimana? Apakah sudah cukup memadai? Apakah pengawasan pemerintah sudah sangat cukup? Kan seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kan diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2014, kemudian diganti di eranya zamannya Jokowi, Presiden Jokowi melalui Perpres nomor 20 2018. Bung sendiri melihat ada perkembangan nggak dalam undang-undang itu? Sepengetahuan Bung. Ya, kita lihat dari segi hukumnya gitu kan. Tentu ketika satu aturan diperbarui, saya yakin pasti ada perkembangan, pasti ada kemajuan. Karena kalau kita lihat dari segi hukumnya, tapi kalau kita lihat dari prakteknya, masih banyak hal-hal yang belum terkendali di lapangan. Kita ambil contoh misalkan ditemukan 20.000 kemarin kalau nggak salah di daerah Sulawesi
20.000 TKA asing dari Tiongkok ditemukan di sana tanpa ada ID card sebagai dia warga negara Tiongkok begitu, tanpa ada surat izin yang harus dipenuhi dia untuk hadir di Indonesia. Hal-hal seperti itu yang masih ditemui hingga hari ini. Berarti bisa dibilang ini juga menjadi permasalahan dalam dunia keimigrasian gitu. Ya, jadi dari bagaimana aturan-aturan tersebut, baik dari aturan ketenagakerjaan maupun aturan imigrasi, aturan yang belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kalau dilihat dari pernyataan Bung sendiri, saya bisa menilai, ya saya berpendapat sih, seolah-olah kurangnya koordinasi antara dua lembaga itu. Bisa dibilang seperti itu. Iya benar, kurang koordinasi. Koordinasi untuk melaksanakan suatu pengawasan. Apakah tenaga asing ini benar-benar tenaga asing yang sudah melalui suatu prosedur, atau dia ini hanya sebatas imigran gelap yang didatangkan dari suatu negara ke negara target untuk bisa bekerja gitu. Iya, benar. Kalau menurut Bung Agib, barangkali mungkin Bung Agib tidak terlalu ini ya mendalami dunia hukum, tapi saya ingin tahu kalau mendengar tenaga kerja asing, apa respon Bung kira-kira? Sebenarnya kalau dalam penglihatan saya sih, tenaga kerja asing itu ada plus minus ya bagi saya. Karena di satu sisi gini, kalau yang dari saya lihat dari sistem dunia pekerjaan, tenaga asing itu diperlukan karena kita melihat bagaimana sih, sebesar apa kita qualified di sebuah perusahaan. Sebagai contoh, mungkin bisa jadi seperti ini ya. Di sebuah perusahaan itu pasti ada sebuah divisi yang lebih mendalami skill-skill tertentu. Sebagai contoh, kita ambil mungkin ya, dalam perusahaan manufaktur, mungkin bisa kita ambil dari forklift. Forklift itu nggak sembarang orang yang bisa megang. Kenapa forklift itu dipercayakan sama orang asing? Karena orang asing itu base-nya mereka sudah mempunyai sertifikat ISO. Gitu. Dan seperti yang tadi Bung jelaskan bahwa adanya pengawasan dan pemberian sebuah pelatihan, menurut saya kalau dari sebuah perusahaan yang saya tahu, perusahaan itu pasti ada memberi sebuah kewenangan kepada setiap karyawannya untuk bersekolah atau belajar lagi terhadap suatu bidang. Itu diperlukan. Dan di setiap perusahaan itu dia menanggung biaya apapun itu bentuknya, asal dia bisa mempunyai sertifikat tersebut. Jadi contoh seperti itu. Dan kalau untuk minusnya ya, penglihatan saya sih seperti yang sudah dibilang Bung Raka tadi, banyak tenaga pekerja kita dari dalam negeri yang istilahnya banyak sekali yang nganggur. Padahal bisa dinilai kita itu punya tenaga, kita juga punya sebuah pemikiran yang baik, dan itu sangat disayangkan sih, ironis menurut saya. Karena di negara kita sendiri pun kita mati-matian untuk cari kerja, sedangkan orang lain yang masuk ke negara kita sendiri dapat bekerja lebih baik daripada kita. Itu sih yang saya bisa disimpulkan bahwa melakukan hal ini seolah-olah kita mendatangkan tenaga kerja asing, sedangkan kita masih mempunyai banyak SDM di sini gitu. Ya betul. Menurut Bung, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa bisa di luar negeri memiliki tenaga kerja asing yang lebih ekspor daripada negara kita, orang-orang kita sendiri gitu? Kalau menurut saya sih karena kemajuan teknologi yang mereka punya itu lebih maju ketimbang kita. Itu sih pertama yang menjadi faktor kenapa kita tuh selalu terlambat kelihatan. Sebagai contoh, nggak usah jauh-jauh ya, kita ambil dari sebuah market penjualan nih sebagai contoh. Konsumsi terbanyak pengguna HP iPhone itu terbanyak pasti di Indonesia, karena mereka berlomba-lomba untuk memiliki sebuah teknologi yang canggih
sebenarnya mereka itu ingin memiliki itu hanya untuk memperlihatkan saja ke masyarakat kalau aku tuh punya, bukan berdasarkan kebutuhan. Itu yang saya lihat, dan disitulah kita itu dimanfaatkan sama negara asing. Jadi seolah-olah kita cuma hanya sebatas pasar dari suatu Ya, produk betul. itu, Betul sekali. tetapi tidak bisa memanfaatkan untuk memajukan produktivitas dari diri kita sendiri. Ya, betul. Dan juga sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, kita tuh sebenarnya sumber daya kita tuh ada, tapi kita tidak pandai aja mengolah. Beda dengan negara asing. Negara asing itu sumber daya kurang, tapi mereka pandai mengolah. Disitulah kita kalahnya. Berarti ada suatu kesalahan dalam manajemen SDM-nya juga gitu. Bisa dibilang benar. Masih bisa disimpulkan juga bahwa pada akhirnya tingkat kualitas pendidikan kita yang menentukan seberapa banyak tenaga kerja lokal ini lebih bisa diserap daripada tenaga kerja asing. Iya, Ya. betul. Itulah sekarang kenapa banyak sekali pekerja yang istilahnya setelah lulus sekolah ataupun lulus kuliah, mereka mencari kerja. Pasti yang mereka pikirkan pertama itu bagaimana caranya aku bisa masuk ke sebuah perusahaan tanpa pengalaman, tapi aku punya divisi yang bagus di perusahaan. Begitulah. Iya. Kalau itu kan seharusnya bisa diakali dengan istilahnya magang gitu kan. Ya, Nah, saya mau tanya nih ke Bung Raka. Pendapat Bung Raka mengenai magang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia ini seperti apa kira-kira? Iya, kebetulan saya juga punya pengalaman magang ya. Jadi dulu waktu SMK tuh saya pernah magang di suatu perusahaan penerbangan lah. Yang terjadi pada saat itu, saya magang tanpa adanya tekan kontrak kerja. Jadi yang berurusan itu yaitu instansi dan instansi sekolah saya dengan perusahaan tersebut. Jadi seakan-akan dalam praktek magang tersebut saya hanya dititipkan di perusahaan tersebut untuk melihat seperti apa sih kondisi pekerja di sana, apa aja yang dilakuin. Jadi saya tidak bisa dibilang saya tidak magang, tapi saya berkunjung ke perusahaan tersebut. Berkunjung hanya untuk mendapatkan nilai Iya, mata benar. pelajaran gitu ya. Nah, itulah yang saya rasakan magang. Mungkin juga banyak teman-teman yang lain magangnya seperti itu. Tapi ada juga emang yang magang yang individunya sendiri, siswa yang sendiri yang datang ke perusahaan atau mahasiswa sendiri yang datang ke perusahaan, terus menyatakan saya ingin magang di sini, terus melakukan kontrak kerja. Tapi saya rasa itu hanya sedikit, karena banyak sekali dari kawan-kawan yang tidak menekan kontrak kerja ketika dia magang. Jadi yang terjadi adalah mereka hanya mendapatkan upah, apa ya namanya ya, kalau bisa kita bilang Uang saku. iya, uang keringat, uang rokok atau uang apa gitu. Jadi dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan. Kita mungkin kalau di peraturannya memang tidak menyebutkan kalau pekerja magang tersebut harus mendapatkan gaji. Tapi pekerja magang harus mendapatkan jaminan-jaminan yang didapatkan oleh pekerja lainnya, seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan lain-lain gitu kan. Dan kapan kita akan mendapatkan gaji ketika kita magang? Ya di kontrak kerja tersebut. Jadi ketika kita magang, kita seharusnya melakukan kontrak kerja. Jadi saat kontrak kerja tersebutlah kita mendiskusikan apa yang harus kita beri dan apa yang harus kita dapatkan ketika kita magang. Misalkan kalau kita magang sebagai admin, tapi dalam magang tersebut kita hanya bekerja selama 5 jam satu hari. Tentu kita tidak mungkin mendapatkan gaji seperti admin yang ada di perusahaan tersebut. Tapi setidaknya kita mendapatkan gaji setengah atau lebih dari gaji yang ada gitu. Di kontrak kerja itulah yang harus kita negosiasikan. Jadi pesan saya mungkin ketika magang kita harus melakukan